Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak Guru, apa kabar semuanya? Kemudian kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak Guru hebat, kali ini saya akan menyajikan aksi nyata kami dalam rangka pemulihan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi ya dari SD Negeri 1 Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang pertama, yang sudah kami lakukan dalam rangka transformasi pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi adalah yang pertama mengadakan pembentukan kombel atau kelompok belajar. Yang kedua, pemanfaatan yang ada yaitu perpustakaan yang kita buat dengan penyesuaian lalu kemudian dijadwal kembali, ditata kembali dan dilaksanakan pemanfaatannya yang digilir secara rutin mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian yang berikutnya adalah membuat pojok baca atau sudut baca bagi guru kelas 1 atau dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang aksi nyatanya, videonya nanti juga ada di dalam rangkaian kegiatan aksi nyata ini. Yang berikutnya yaitu ada kegiatan mendongeng, yaitu penguatan literasi mulai membaca kesenangan. Setelah mereka memahami dari bacaan tersebut, kemudian anak-anak mendongeng. Yang berikutnya ada juga kegiatan yaitu membaca menyaring kesenangan. Dan kegiatan-kegiatan yang menunjang daripada penguatan literasi ini ada semua di aksi nyata ini. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita ikuti dengan seksama aksi nyata kami, kegiatan-kegiatan kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aksi nyata kami dari SD Negeri 1 Tanjung Putri, yaitu mengadakan baca bersama. Baca bersama ini dilaksanakan setiap hari Selasa pagi 10-15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dan ini digabung mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Membaca bersama di halaman ya, karena halamannya tidak kondusif maka mengambil di halaman di tempat lapangan voli. Inilah aksi nyata kami dari SD Negeri 1 Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, yang sedang mengadakan kegiatan pengembangan literasi, yaitu membaca bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aksi nyata dari SD Negeri 1 Tanjung Putri, yaitu sudut baca atau pojok baca untuk kelas 1 ya. Ini kelas 1 sedang melakukan kegiatan literasi, yaitu pojok baca ya. Bagaimana mereka berusaha untuk dapat membaca dengan lancar ya, dengan berliterasi ini mudah-mudahan mereka membacanya makin lancar dan makin bisa memahami bacaannya. Anak-anak sangat antusias sekali dalam melakukan kegiatan pojok baca ini. Ya, inilah kegiatan kelas 1 dalam rangka peningkatan literasi, yaitu pojok baca dari SD Negeri 1 Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak Guru hebat.
Inilah hasil nyata kami di SD Negeri 1 Tanjung Putri, yaitu kelas 2 sedang melakukan kegiatan literasi yaitu pojok baca. Anak-anak sedang membaca ya, di sudut baca ya. Walaupun dengan sudut baca yang sangat sederhana, tapi anak-anak merasa sangat senang dan semangat di dalam membaca. Mudah-mudahan mereka cepat memahami apa yang anak-anak baca. Baik, terima kasih dari kelas 2 SD Negeri 1 Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Inilah hasil anak-anak kami yang sedang membuat sudut baca dan memanfaatkannya dengan maksimal. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah pojok baca kelas 3 SDN Tanjung Putri. Nah, seperti ini penampakannya. Karena ini belum jadi, oke, silakan anak-anak baca. Masuk. Ayo anak-anak, silakan diambil, kemudian bukunya dibaca. Nah, literasi ini kita lakukan setiap hari Senin dan hari Rabu sebelum pembelajaran dimulai. Dan waktunya adalah 15 menit. Tujuan literasi adalah untuk menambah wawasan bagi siswa untuk mengetahui pengetahuan umum, kemudian sains. Dan literasi ini sangat berguna sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Senin tanggal 20 bulan November 2023. Ini adalah kegiatan literasi kelas 4 SDN 1 Tanjung Putri yang dilaksanakan setiap hari Senin dan juga hari Rabu. Kegiatan ini dilaksanakan pagi hari setelah masuk pukul 7 antara 10 sampai 15 menit. Setelah itu nanti anak-anak akan membacakan isi dari buku yang telah dipelajari atau dibaca. Ini adalah aksi nyata kami dalam melaksanakan literasi yang ada di sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, ini aksi nyata kami dari SD Negeri 1 Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu sedang melakukan pengembangan literasi dengan membaca di pojok baca atau di sudut baca. Ini di kelas 6 yang dalam hal ini sudah melakukan literasi, dan kegiatan ini dilakukan setiap hari Senin dan Rabu secara rutin ya, mengadakan kegiatan pojok baca di kelas ya.
Ini anak-anak suasana sedang membaca. Dan inilah sudut baca kami di kelas 6 SD Negeri 1 Tanjung Putri. Walaupun dengan kondisi yang sangat sederhana, tapi maksimal untuk di kegiatan pojok baca atau pengembangan literasi di SD 1 Tanjung Putri. Ya, inilah dari SD Negeri 1 Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, kali ini kami dari kelas 6 akan mengadakan kegiatan mendongeng. Mendongeng ini adalah hasil literasi, yaitu membaca kesenangan. Setelah anak-anak memahami dari bacaan yang dibaca, kemudian anak-anak mendongeng. Dan kali ini kita akan mendongeng. Mendongeng ini akan dibawakan oleh Ananda Putri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, luar biasa. Teman-teman, setelah saya berliterasi dengan membaca kesenangan, maka saya akan mendongeng atau bercerita dari buku ini yang berjudul Richard dan Maurice McDonald dengan pengarang Gatot Nuryadi. Simak cerita ini. Richard dan Maurice adalah kakak beradik. Mereka biasa dipanggil Mac dan Dick. Ayahnya seorang mandor di perusahaan sepatu. Suatu hari, ayahnya dipecat dari pekerjaannya. Mac dan Dick ingin membantu kedua orang tuanya. Mereka pergi ke California untuk mencari pekerjaan. Sampainya di sana, mereka mendapatkan pekerjaan di perusahaan film. Mereka bekerja sebagai pembantu umum. Beberapa minggu kemudian, mereka ditugaskan menata panggung. Mac dan Dick selalu menabungkan uangnya. Sampai uangnya terkumpul, Mac dan Dick membuka bioskop. Bioskop itu sangat ramai dikunjungi orang-orang. Sampai beberapa bulan, bioskop itu mulai sepi. Akhirnya, Mac dan Dick memutuskan untuk menutup bioskop itu. Seorang pengusaha datang membantu Mac dan Dick. Mac dan Dick pun memutuskan untuk membuka drive-in. Drive-in itu sangat ramai dan pendapatannya makin menaik. Mac dan Dick pun memutuskan untuk membuka restoran kecil yang menjual hotdog dan minuman ringan. Restoran dan drive-in itu sangat ramai dikunjungi orang-orang. Mac dan Dick memutuskan untuk membuka restoran besar yang bernama McDonald's Hamburger. McDonald's Hamburger sangatlah ramai dan sangat disukai para remaja-remaja di Amerika. Setelah beberapa bulan, McDonald's itu mulai sepi. Mac dan Dick pun memutuskan untuk membuka usaha baru yang bernama Restoran Dimmer. Restoran Dimmer sangat ramai tapi tidak bertahan lama. Restoran Dimmer pun tutup dan McDonald's juga tutup. Setelah 3 bulan, McDonald's Hamburger dibuka lagi. Tapi banyak perubahan itu berdampak baik pada restoran. Restoran semakin ramai dan semakin banyak dikunjungi orang-orang. Walaupun Mac dan Dick sudah sukses, tapi mereka tidak melupakan orang tuanya. Orang tuanya selalu dikirimkan uang oleh Mac dan Dick. Mac dan Dick bisa membeli mobil dan rumah hasil kerja kerasnya sendiri. Sekian cerita dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Dari cerita itu kita bisa mengambil kesimpulan
berikhlas, jangan pernah berputus asa dalam mencoba semua hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adalah hasil aksi nyata kami dari membaca kesenangan, ya, pengembangan literasi, kemudian dilanjutkan dengan mendongeng. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dari SD Negeri 1 Tanjung Putri, Kecamatan Arut Sultan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, kali ini kelas 6 akan mendongeng dari hasil literasi membaca kesenangan, ya. Kemudian setelah memahami bacaan tersebut, kali ini anak akan mendongeng. Inilah anak kami kelas 6, ya. Nabila akan mendongeng. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa. Teman-teman, setelah saya berliterasi dengan membaca kesenangan, maka saya akan mendongeng atau bercerita dari buku ini yang berjudul Farid Berhati Batu dengan pengarang Riza. Simak cerita ini. Suatu hari, Farid memanggil pengasuhnya, "Mbak Dian." Mbak Dian pun bergegas menghampiri Farid. "Ada apa, Farid?" "Tolong ambilkan aku segelas air susu," ucap Farid. Tak lama kemudian, Mbak Dian pun datang menghampiri Farid dengan membawa segelas air susu. Farid bersikap tidak baik di rumah maupun di sekolah. Bahkan mamanya Farid sering mendapat surat peringatan dari sekolah. Papa dan mama Farid setiap harinya sibuk bekerja, dan sehari-hari Farid diurus dengan pengasuhnya. Suatu hari, Farid tidak mau makan, padahal Mbak Dian telah menyiapkan makanan untuk Farid. "Ayolah Farid, makan, nanti perut kamu sakit," ucap Mbak Dian dan membujuk Farid. Akan tetapi, Farid membandel dan tidak mau makan. "Aku tidak mau makan," ucap Farid membentak Mbak Dian. "Ayolah Farid, nanti jika mama dan papa pulang, mereka tahu bahwa kamu belum makan, nanti papa dan mama bisa marah kepada Mbak." Tak lama kemudian, mama Farid pun datang dan menghampiri mereka. "Ya sudahlah Mbak, mungkin Farid belum lapar," ucap mama Farid. Mbak Dian pun membersihkan tas makan Farid dan langsung beralih ke dapur. Kemudian Farid masuk ke dalam kamar dengan diiringi ibunya. "Nak," ucap mama Farid, "mengapa sifatmu begini? Hentikanlah bandelmu, karena Mbak Dian telah capek dan pernah bilang sama mama bahwa Mbak Dian capek bersama sikapmu." Dari cerita ini, kita mengajarkan bahwa harus hidup penuh dengan kesabaran. Sekian cerita dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Terima kasih. Baik, sebelum hari ini kita akan mengadakan kegiatan membaca nyaring, yaitu dalam kategori membaca kesenangan, ya. Nanti Bapak akan membacakan, ini kalian menyimak dengan baik-baik, ya. Baik, sebelum kita membaca nyaring, kita akan ice breaking dulu, ya. Tangannya ke kanan, bisa 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangan disilang, di jempol digoyang. Baik, tepuk tangan untuk kita semua.
luar biasa. Hari ini kita termasuk dalam kategori literasi, yaitu membaca nyaring, ya. Membaca nyaring yaitu membaca kesenangan. Bapak akan bacakan sebuah buku ini, nanti anak-anak menyimak sebenarnya, ya. Buku ini, ya, anak-anak, ini judulnya adalah Terjebak Lumpur Ishak, ya. Terjebak Lumpur Ishak. Kira-kira kalau melihat gambar ini, anak-anak, apa yang ada dalam pikiran anak-anak? Menolong. Ya, apa kira-kira? Menolongnya. Ya, monyet sedang apa? Iya, monyet terhisap lumpur, ya, monyet terhisap lumpur. Baik, lebih serunya lagi pasti dalamnya akan lebih seru, ya. Buku ini, ya, dikarang oleh Erwina Krismasanti, ya. Jadi pengarang buku ini adalah Erwina Krismasanti. Baik, teman sekalian, coba kita buka. Nah, kita judulnya ini adalah Terjebak Lumpur Ishak dengan karangan Erwina Krismasanti. Cetakannya adalah Intan Pariwara, ya. Nah, anak sekalian, dalam bacaan Terjebak Lumpur Ishak ini ada makna yang terkandung di dalam bacaan ini, ya. Apa maknanya? Ya. Halo adik manis, tahukah kamu lumpur Ishak? Ya. Ada yang tahu lumpur Ishak? Ya. Lumpur Ishak adalah lumpur yang bisa menyedot badan, ya. Apakah kamu ingin tahu bahaya lumpur Ishak? Kamu bisa membuka buku ini. Jadi lumpur Ishak itu adalah ketika kita masuk ke dalam lumpur itu, maka badan kita akan terhisap, ya, akan termasuk ke dalam lumpur tersebut. Baik, ya, ada pesan yang dapat kamu petik dari cerita ini, ya. Jadi ada pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Apa pesannya? Kamu tidak boleh mengambil barang milik teman lain. Kamu harus mau menolong teman yang membutuhkan, ya. Kemudian kamu juga harus menjadi anak kreatif seperti Rere dan Sasa, ya. Nah, ini berarti tokoh dari cerita ini adalah siapa? Rere dan Sasa. Ya, baik. Selanjutnya, ini bacanya, ya. Suatu hari itu cuaca sangat cerah, ya. Rere dan Sasa bermain di tepi hutan, ya. Ini Rere dan siapa? Sasa. Dia bermain di mana? Di tepi hutan, ya. Rere dan Sasa bermain di tepi hutan. Baik. Selanjutnya, ya. Rere dan Sasa merasa lapar, ya. Sa, aku lapar. Kita cari buah-buahan yuk. Siapa yang lapar? Sa. Siapa lapar? Rere. Rere itu memanggil siapa? Sasa. Kemudian Sasa menjawab, ayo, perutku juga sudah keroncongan, ya. Perutku juga sudah keroncongan. Jadi siapa yang menjawabnya? Sasa. Yang menjawabnya Sasa. Di sini yang bertanya, yang perutnya lapar siapa? Rere, ya. Nah, ini Rere dan Sasa, ya. Selanjutnya, Rere dan Sasa berjalan masuk ke hutan, ya. Mereka mencari buah-buahan, ya. Berarti Rere dan Sasa ini masuk hutan, ya. Wah, itu ada buah matoa, pasti segar sekali. Ya. Kemudian di sana ada jambu monyet, ada pisang dan mangga, ada juga pepaya. Ayo kita petik, kita bawa pulang. Nah, ternyata setelah keduanya itu berjalan ke hutan, ya, mereka melihat ada buah apa? Matoa, ya. Di samping itu juga ada buah-buahan yang terlihat apa? Ya, ada pepaya, kemudian ada juga mangga, ada juga pisang. Baik, semakin seru, ya. Rere dan Sasa, ya, memetik buah-buahan, kemudian mereka makan buah-buahan itu.
Nah, setelah mereka melihatnya, kemudian Rere dan Sasa ngapain? Memetik buah-buahan itu, kemudian memakannya, ya. Kita bawa pulang buah-buahan supaya ada persediaan buah di rumah. Ya, Re? Kata Rere, iya Sa, tetapi kita lupa membawa tas. Nah, berarti setelah keduanya merasa kenyang makannya, maka sisanya dibawa pulang, ya, dibawa pulang. Baik. Selanjutnya, Sasa mengajak Rere membuat tas, ya. Ayo kita membuat tas. Kita gunakan untuk tempat buah-buahan, ya. Bagaimana caranya, Sa? Nah, berarti Rere mengajak Sasa membuat tas. Kemudian kata Rere, gimana caranya, Sa? Dia bertanya, gimana caranya, Sa? Selanjutnya, Sasa mengambil pelepah pisang yang sudah keriting. Kemudian Sasa membuat tas sambil menerangkan kepada Rere, ya. Pelepah pisang dibagi menjadi beberapa lembar. Kemudian buat pakan dan lungsi. Setelah itu kita anyam. Mengambil apa ini? Pelepah pisang, ya, kemudian dibuat menjadi lungsi. Setelah itu dianyam, ya. Ini membuat tas, ya. Baik. Selanjutnya, Rere memperhatikan Sasa, ya. Setelah anyaman cukup, kita kaitkan dengan lidi. Bantu aku mencari lidi, ya. Iya, Sa. Nah, berarti Rere mencari lidi dibantu oleh Sasa. Ya, baik. Kita lanjut, semakin seru, ya. Rere membantu Sasa. Ini Sa, lidinya, ya. Kemudian Sasa menjawab, terima kasih, anyaman ini sudah cukup. Sekarang kita tekuk dan kaitkan dengan lidi. Jadi membuat tasnya sudah selesai, ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya, ya, Sasa dan Rere bekerja sama menyelesaikan anyaman. Supaya kuat, kaitkan dengan beberapa lidi, ya. Nah, ini ternyata membuat tasnya seperti ini menggunakan apa? Menggunakan apa ini? Pelepah pisang, ya. Selanjutnya, anyaman Sasa dan Rere sudah jadi. Hore, anyaman sudah jadi. Kita masih harus membuat tali tasnya, Re. Nah, anyaman tasnya sudah jadi, tapi belum ada talinya. Maka membuat talinya, ya. Nah, Sasa mengajak Rere membuat tali tas. Kita siapkan 3 pelepah pisang sama panjang, kemudian kita kepang. Ini aku sudah dapat 2. Nah, kemudian mereka membuat talinya dengan menggunakan dikepang, ya, dengan dikepang. Baik, selanjutnya Sasa dan Rere mulai mengepang pelepah pisang. Nah, ini dikepang pelepah pisangnya, ya, untuk membuat tali tas, ya. Ujung-ujung tali kepang dikaitkan pada tas. Tas pun sudah jadi. Kemudian Rere dan Sasa memetik buah-buahan lagi. Asik, kita bisa memetik banyak buah. Nah, katanya ya asik, ya, karena tasnya sudah jadi. Di sini juga ada pisang, ya. Secukupnya saja, Re, tas kita tidak menampung banyak buah, ya. Makanya mengambil pisangnya atau buah-buahannya secukupnya saja, ya. Sesuaikan dengan tas yang ada, ya. Selanjutnya Sasa dan Rere mulai mengepang. Kembali ke sini. Lanjut ke sini. Rere dan Sasa sudah memetik banyak buah, mereka berjalan pulang. Nah, setelah mendapatkan buah banyak, mereka berjalan pulang, ya. Kemudian tanpa mereka sadari ada yang mengintip dari balik pohon, maka
Moko dan Miko mengintip Rere dan Sasa. Kira-kira Moko dan Miko itu siapa? Monyet sedang mengintip siapa? Rere dan Sasa. Lihat, Miko, Rere dan Sasa membawa banyak buah. Ya. Pucuk dicinta ulang tiba. Kebetulan aku lagi lapar. Ayo kita rebut. Nah, berarti Moko dan Miko akan merebut buah-buahan yang dibawa Rere dan Sasa. Ya. Baik. Lanjutnya, Moko dan Miko mengendap-endap mendekati Rere dan Sasa. Tiba-tiba Moko dan Miko berlari. Shoot! Mereka menyambar tas Rere dan Sasa. Ah! Wah. Mereka Sasa teriak, ya. Jangan, jangan, ya, kata Sasa, ya, kata Sasa. Kenapa begitu? Karena tasnya disambar atau diambil, ya, oleh Miko dan Miki, ya. Moko dan Miko, ya. Moko dan Miko berlari kencang. Rere dan Sasa mengejar Moko dan Miko. Kembalikan tas kami. Kembalikan tas kami, kata Rere dan Sasa. Dia berusaha mengejar siapa? Moko dan Miko yang membawa lari tasnya Rere dan Sasa. Ya. Moko dan Miko terus berlari. Dari belakang Rere dan Sasa berteriak, awas, bahaya, nanti kalian jatuh. Nah, ini teriakan Rere dan Sasa. Walaupun ya si Moko dan Miko ini sudah mengambil tasnya, tetapi Rere dan Sasa masih mengingatkan bahwa itu tempatnya bahaya, ya. Sehingga mereka teriak, awas, bahaya, nanti kalian jatuh. Nah, ya, teriak kedua anak tadi, Rere dan Sasa, ya. Moko dan Miko tidak mendengar peringatan Rere dan Sasa. Mereka terus berlari menerobos semak-semak. Ya. Nah ini, mereka terus berlari membawa tasnya. Ya. Tasnya dibawa terus. Ya. Nah, selanjutnya, tiba-tiba, blub, blub. Ya. Moko dan Miko terjebak dalam lumpur isap. Ah, tolong, tolong, teriak Moko dan Miko. Ya, masuk ke dalam lumpur, ya. Mereka takut dikejar oleh Rere dan Sasa, ya. Selanjutnya, Rere dan Sasa panik. Rere dan Sasa berusaha menolong Moko dan Miko. Mereka mencari akar gantung, ya. Rere dan Sasa itu mencari akar gantung, lalu dilemparkan ke Moko dan Miko. Ayo tarik, ya. Ayo tarik. Nah, mereka mencari akar. Ya. Kemudian Rere dan Sasa berhasil menarik akar gantung. Kemudian akar gantung dilemparkan ke arah Moko dan Miko. Moko, Miko, tangkap ini, tangkap ini. Sambil Rere dan Sasa melempar akar, ya, yang mereka ambil, ya. Kemudian dilemparkan kepada Moko dan Miko untuk menolongnya. Ya. Moko dan Miko berhasil menangkap akar gantung itu. Rere dan Sasa menarik akar gantung itu dengan sekuat tenaga. Greg, ya. Karena saking kuatnya, ya, saking kuatnya menarik Moko dan Miko, ya, dari Sasa dan siapa? Rere, ya. Mereka menolong Moko dan Miko, ya. Rere dan Sasa kehabisan tenaga, mereka tidak kuat lagi menarik Moko dan Miko. Moko dan Miko ketakutan. Mereka hampir tenggelam ke dalam lumpur. Tolong, tolong. Nah, ya. Moko dan Miko sudah tenggelam badannya, tinggal kepalanya saja, ya. Tinggal kepalanya saja. Sementara Rere dan Sasa tidak kuat untuk menariknya. Ya, ya. Tiba-tiba datanglah Simo dan Heho. Ayo kita bantu mereka.
Datanglah siapa? Simo dan Eho ya. Kemudian mereka membantu Moko dan Miko. Simo dan Eho mengambil akar gantung dari tangan Rere dan Sasa. Eho, ayo kita tarik akar gantung ini. Siap. Nah, mereka akhirnya menarik itu ya, akar gantung tersebut. Kemudian Simo dan Eho menarik akar gantung dengan sekuat tenaga. Rere dan Sasa ikut membantu. Mereka berempat menarik akar gantung bersama-sama. Kami masih kuat, kata Rere dan Sasa. Moko-miko bertahanlah. Ya, ayo 1, 2, 3 tuh. Mereka berusaha menolong yang 4 orang ini ya, menolong Moko dan Miko. Perlahan-lahan Moko dan Miko dapat ditarik. Akhirnya Moko dan Miko berhasil sampai ke pinggir kolam lumpur. Moko dan Miko selamat. Semuanya bersyukur. Hahaha. Syukur semuanya selamat. Ya. Akhirnya Moko dan Miko bisa diselamatkan, ditarik oleh 4 orang. Moko dan Miko meminta maaf kepada Rere dan Sasa. Rere, Sasa, maafkan kami ya. Maaf, buah-buahan kalian jatuh ke dalam lumpur. Buah-buahnya Sasa dan Rere ternyata jatuh ke dalam lumpur ya. Moko dan Miko berterima kasih kepada teman-temannya ya. Terima kasih teman-teman, kalian sudah menyelamatkan kami. Moko dan Miko, jangan diulang lagi ya. Karena apa, perbuatan mengambil hak orang lain itu tidak baik ya. Nah, sudah selesai. Dari bacaan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Beginilah membaca nyaring yang sudah Bapak bacakan tentang terjebak lumpur Ishak ya. Terima kasih. Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.